Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yulestari dari Prodi PGSD Penjas kelas 3A dengan NIM 2100862. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban dari penugasan UAS dalam mata kuliah Pertumbuhan, Perkembangan, dan Belajar Gerak. Nah, di sini tuh terdapat 5 poin pertanyaan yang akan saya paparkan dan saya jawab. Kemudian saya jelaskan juga. Oke, langsung saja. Poin yang pertama itu pertanyaannya, coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Nah, itu membantu pembentukan otot dan tulang anak itu menjadi maksimal gitu, yang dimana pada akhirnya hal ini tuh dapat menunjang pertumbuhan si kecil gitu, membantu untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal baik fisik, motorik, mental, dan juga sosial. Nah, kaitan konsep pertumbuhan dan perkembangan ini akan berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan itu kekuatan fisik dan berbagai organ tubuh yang lainnya juga. Nah, perkembangan sosial juga berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada kelompoknya. Nah, itu untuk paparan yang nomor 1. Yang nomor 2, soalnya, coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Nah, perkembangan manusia itu yang berlangsung seumur hidup, maksudnya bahwa perkembangan manusia itu tidak hanya di masa bayi sampai dewasa saja gitu, melainkan mulai dari dalam kandungan sampai manusia tersebut tidak bernyawa atau bisa dikatakan meninggal. Nah, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan pada aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian bisa juga menurun. Nah, yang ketiga itu, kenapa stunting itu sangat berbahaya ya bagi generasi yang mendatang. Nah, stunting itu berpotensi memperlambat perkembangan otak gitu, dengan dampak yang jangka panjang, berupa seperti keterbelakangan mental, kemudian rendahnya kemampuan belajar, dan juga resiko serangan penyakit kronis seperti contohnya diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Nah, hal ini disebabkan karena kebutuhan zat gizi mikro dan makro itu dalam tubuhnya itu tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pembentukan fungsi sel tubuh dan yang lainnya itu tidak sempurna. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4 itu, apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting. Nah, yang terjadi itu siswa itu akan mengalami kesulitan dalam proses belajar gitu. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, stunting ini akan memperlambat perkembangan otak dan fisik gitu kan. Jadi siswa tersebut bakal merasa sangat kesulitan gitu, karena emang sebelumnya tuh siswanya tersebut tuh mungkin semasa dia dalam kandungan, mungkin orang tuanya tidak memberikan gizi yang cukup terhadap anak tersebut gitu kan. Jadi dia akan kesulitan belajar juga karena ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang nomor 5, jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang Anda lakukan terkait konsep DAP dalam proses pembelajaran? Nah, DAP itu kan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak. Jadi guru itu tidak diminta untuk mengubah segala sesuatu yang dilakukannya gitu, melainkan menyelaraskan tindakan pendidikan mereka dengan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Yang saya lakukan semisalkan jadi guru yang pertama itu pengalaman belajar sih, melalui situasi yang nyata gitu. Jadi saya terjun ke lapangannya langsung gitu. Kemudian memilih bahan belajar juga sesuai dengan minatnya si anak.
kemudian pengembangan keterampilan bahasa dan komunikasi melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, dan bercakap-cakap. Mungkin sekian video yang dapat saya unggah, ya, kemudian dapat saya sampaikan. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.